Dokter gua. Dokter apa? Nama gua Richard. Waduh. Loh, Richard tuh banyak. Gua Richard Sambera gua. Richard Sambera siapa? Anjing. Gak tahu. Kita kan itu kan si Neville terkini dan ternama. Kita kritikus legit ini. Iya, ya. Anjing kritikus legit nggak? Ya nggak bisa bikin film. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Sorry kan Mas. Oh, oke. Ya, jadi selamat datang lagi di Movie ya. Ya. Kali ini kita mau ngobrolin soal Final Destination Bloodlines. Jadi kita kemarin cerita dulu lah ya, kita kemarin baru nonton bareng sama siapa? Sama Kombatan. Kombatan. Iya, Kombatan sama. itu siapanya Kombatrin? Nggak tahu, nggak ada. Masa komunitas Mortal Kombat sama Kombat Caca. Anjing goblok. Lah, emang Itu gua tanya omong itu bisa sekarang. split, anjing. Gua tanya orang-orang split bisa nggak kena cacingan? Bisa aja. Ya udah butuh Kombatrin juga. Iya, kalau splitnya di tanah kali ya, cacingnya masuk kali ke masuk bool kali ya. Lu nggak ada yang tahu makanya. Bukan dari makanan tuh ya. Lu jangan sotoy kalau Iya, gitu-gituan. Bro, Jangan soto ya. dokter gua. Dokter apa? Nama gua Richard. Waduh. Loh, Richard tuh banyak. Gua Richard Sambera gua. Richard Sambera siapa? Anjing. Enggak tahu. Sebut Ngasal aja lu. Richard dokter cuma satu nih di negeri ini ya. Mohon Iya. maaf nih. Ya tapi ini kita masuk ke Final Destination. Ini film yang kayaknya ya buat gua kenapa ya? Kayaknya gua nggak ngerti apakah karena kita udah terlanjur dewasa atau memang kualitas kengeriannya udah menurun, Dok. Gua nggak ngerti tuh. Gua rasa sih karena dia tuh pakai formula yang sama terus. Jadi kita udah nebak-nebak kali Udah ya. nebak gitu. Jadi lu udah nggak punya harapan untuk menyelamatkan orang-orang ini sebenarnya. Kalau di film-film sebelumnya, lu tuh kayak dikasih harapan gitu bahwa orang ini tuh bisa selamat. Kalau yang ini tuh lu sampai mid film tuh dia nggak tahu caranya gimana. Jadi mati-mati aja. Dan kita juga nontonnya kayak berharap dia mati apa ya gitu ya. Malah jadi sekarang jadi ada sentuhan-sentuhan komedinya gitu. Iya benar Ya kan? banyak sentuhan sentuhan komedinya. Kematian tuh kayak udah nggak terlalu mengerikan gitu di Bloodlines ini. Tapi sebelum kesana gue coba kasih premisnya dulu ya. Kenapa namanya Bloodlines? Karena sebenarnya karakter-karakter yang akan ada di sini yang akan mati ini memang sebenarnya harusnya adalah karakter-karakter atau orang yang tidak eksis di dunia ini. Betul. Karena sebenarnya harusnya neneknya itu harusnya udah meninggal di kalau lu nonton di trailernya itu di menara itu. Iya, benar. kan? Tahun 70-an. Dan lu sebenarnya udah tahu lah bahwa neneknya tuh nggak bakal mati karena lu lihat kecelakaan besar kayak gitu ya udah tipikalnya Final Destination lah Iya, bahwa betul. dia akan selamat. Cuma bedanya skalanya besar banget yang selamat dibanding film-film sebelumnya. Jadinya untuk menuju ke keluarga ini tuh jadi lama banget. Iya. Akhirnya baru sampai ke cucunya si malaikat maut itu bisa mencari mereka ini. Gue sebenarnya suka juga ya dengan penamaan death-nya itu. Maksudnya kan di sini dinamain kalau ada lawannya gitu. Kan selama ini kan nggak ada yang kayak dia itu menamakan kematian adalah kematian gitu loh. Ini kan udah jelas malaikat Iya. kematian. Dia tuh seolah-olah kayak berbicara dengan musuhnya sendiri kan si Iris itu udah kayak oh lu nggak bisa bunuh gua segala macem. Lu ngomong sama siapa? Gua ngomong sama kematian. Kematian. Jadi ada karakternya gitu seakan-akan di film ini dan Jadi lu baru tahu gitu kalau ada angin-angin tipis sampai segala macam itu sebenarnya ya itu si kematian itu. benar. Dan uniknya Kayak ada algoritmanya. iya, ada algoritmanya benar-benar. Dan Di uniknya itu setting-setting. adalah katanya ini adalah film terakhir dari Final Destination karena sebetulnya Final Destination 1 sampai yang terakhir ini itu berhubungan, Dok. Jadi ternyata orang-orang di Final Destination 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah orang-orang yang ada di tower itu. Anak-anak yang ada di orang di tower itu, di Skyview itu. Jadinya kenapa mereka meninggal satu persatu di antara film-film itu, gitu katanya. Ya harusnya kalau kayak gitu harusnya continuous dong. Maksud gua harusnya si ceweknya ini atau siapapun dapat vision yang sama dong harusnya. Karena kan mereka nggak dapat vision. Iya. Visionnya malah vision neneknya. Vision malah yang saat itu ya. Iya. Yang saat itu terjadi ya. Iya. Iya. Jadi menurut gua agak kurang continue ya. Kalau misalnya ya sebenarnya mereka mah punya hak-hak aja. Cuman kan semua karakter-karakter yang dari Final Destination sebelumnya kan ada satu yang dapat vision gitu. Nah ini Iya, benar. nggak dapat vision keluarganya. Iya. Cuma dapat vision yang dari neneknya Soalnya justru. Vision itu kebetulan udah dicabut batunya masih Thanos. Jadi dia udah nggak dapet lagi deh batunya. Yang lagi nonton live boleh live sekarang. Sebelum bercandaan ini makin anjing menurut gue. Jangan dong. 1 juta manual udah ada di frame. Iya. Jangan goblok. Menurut gue itu terlalu kemahalan. 200.000. 200.000 dia live anjing. Suara doang ya. Suara doang. Kalau mau sampai nggak ada sama sekali 10 juta. Di buyback. Di buyback lo. Ya tapi gitu. Tapi menurut gue semua karakternya nggak terlalu menarik juga.
progressionnya nggak Nah, terlalu. gue nggak tahu ya dok, juga. kenapa dok ya? Film-film Final Destination itu karakter utamanya selalu kayak game. Kenapa ya? Lu ngerasa nggak sih? Maksudnya kayak selalu game? berasa kayak game AAA. Kita lagi main game AAA gitu. Iya nggak sih? Iya, kenapa ya? Nggak tahu gue kayak either tatapannya atau shotnya yang size-nya segitu-segitu aja gitu. Gue berasanya kayak kita lagi main game kayak Until Dawn kali Until ya. Dawn. Atau apa sih dulu yang kita dikasih option untuk kayak ke dalam rumah terus bisa pilih apa tuh. Gue lupa lah judul gamenya apa. Tapi kayak Itu gitu Until berasanya. Dawn. Oh iya, Anjing. goblok. Oh ya goblok. Tolol. Itu Until Dawn ya. Ya gue berasanya kayak gitu. Jadinya kayak unik sih sebetulnya. Kayak shot-shotnya Final Destination, kita tahu itu film Final Destination gitu. Ya sebenarnya kan awalnya kan ini adalah tier B movie lah maksud gua. Zaman Awalnya yang ya, pertama, awalnya ya. Lu kalau lihat film yang pertama mah emang lu beneran kayak ngelihat film bunuh-bunuhan kayak Wrong Turns lah, Iya. kayak I Know What You Did Last Summer lah, kayak gitu-gitu Iya, tuh iya, sebenarnya iya, filmnya. iya, benar. Kayak si Scream gitu-gitu, emang film-film yang emang B-movie aja sebenarnya. Iya, Cuman iya, karena premisnya menarik gitu ya. Akhirnya panjang terus tuh IP-nya tuh, jalan tuh kayak pabrik lah. Nih komentarnya pabrik labu ya kan. Pabrik sepeda tua, itu serah dia lah. Intinya karena emang visinya cuma mau cash grab gitu, tapi hoki gitu. Kemarin ada yang ngerevisi kita. Padahal pabrik bahasa Arab beneran Ada. Sebenarnya nggak perlu direvisi, itu hanya komedi aja. Kita nggak perlu tahu industri ban serep itu beneran ada ya sebenarnya ya. Mungkin ya itu akan menambah knowledge kita ya. Iya. Tapi balik lagi ke Final Destination, menurut gua di saat dulu tuh mungkin gua sama Manu kan nonton zaman dulu masih kecil banget. Kayaknya kita masih SMA Iya, gitu kita ya. tuh masih dapat ketegangannya. Iya, Wah, iya. ini jangan sampai mati karakter ini. Oh, kayaknya mereka bakal survive nih. Iya, Kayaknya iya, karakter iya. utamanya bakal berhasil Kayaknya nih. kuncinya di situ ya, jangan sampai Iya, mati. Kita jangan sampai berharap mati, jangan karakternya- sampai mati. Heeh. Iya kan? Jadi mati tuh seakan-akan emang menyakitkan buat kita yang nonton gitu. Nah, di sini di umuran gua sama Manu, gua berharap Iya, iya, mati. iya. Anjing Iya, ini iya, matinya iya. kapan nih, Iya, ya iya, kan? iya. Marilah mati gitu. Bener-bener. Selain selain filmnya udah terlalu repetitif kayak gitu-gitu terus polanya, kita Iya. juga kayaknya udah terlalu terlalu tua untuk nganggap kayak itu tuh serem lagi gitu. loh. Betul. Cuman jagonya mereka tuh bikin ketegangan tidak perlu pakai jump scare. Iya, betul. Semua frame-nya tuh bisa memperlihatkan ketegangan aja gitu. Tapi itu nggak cocok di industri Indonesia. Iya, kan kita butuh 303 jam scare Iya. buat jualan ke investor. Bener, apalagi Iya. kalau ke investor yang 2 huruf kita butuh 404. 404 sampai page not found katanya Ah, ya. benar. Itu yang kalau nggak clear ya komedinya Manu ya, itu 404 tuh maksudnya not found ya anjing. Gua aja nangkepnya pas tadi di search itu. Lu nggak nangkep? Nggak nangkep gua anjing. Iya. Dan menurut gua mati juga udah nggak segrande zaman dulu gitu. Dulu kayaknya gue tuh sampai sekarang ya masih trauma lo kalau di belakang lagi naik mobil di belakang truk. Ada truk karena kan ada ada kayu-kayunya itu. soalnya jatuh kayunya. Kayu kan. sama apa namanya paralon yang tajam-tajam Ya, tuh itu gitu-gitu. kayak jadi apa ya? Jadi benda ikoniknya Iya, Final Destination iya. ya. Karena Dan- ada mulu gitu. Kayaknya episode itu adalah yang kematiannya paling mengerikan buat Iya. gue sih. Ya sama jet coaster sih menurut gue juga. Jet coaster menurut gue matinya cepet dong, kayak ya udah gitu mati gitu. Kalau yang si kayu tuh kayak kita tuh dikagetin, ditakutin, disiksa gitu. Jadi kayak ngebekas di kepala. Cuma yang paling tolol tapi tetap balapan Ban, NASCAR. ya, balapan Itu NASCAR sih paling sih. idiot sih Itu menurut paling gue tolol sih sebenarnya. Itu ban terbang anjing. Bannya terbangnya jauh banget anjing. Itu mah dari nembak di dalam anjing. Ada yang masukin ke kanon anjing. Masa bisa sampai jauh banget anjing itu. Dibakar dulu bannya. Iya, tembak. Fire! Iya. Ah, Gila benar. itu mah. Tapi lu kalau Final Destination yang paling serem tuh yang mana emangnya? Buat gua. Buat gua Premonition yang mana? yang paling ngena tuh yang aduh gua jadi lupa anjing. Jembatan, bukan? Ya jembatan. Jembatan ya? Menurut gua proses itunya seru gitu, menegangkan juga gitu kan. Jadi menarik aja gitu melihat karakter-karakternya. Kalau yang operasi lasik tuh, Operasi Lasik tuh- 2, yang kedua. Operasi Lasik itu yang mana ya? yang matanya, Yang terus dia jatuh kan? Aduh, Dari jendela kan? Aduh, yang matanya copot terus kegiles. Iya, iya. Lupa gua lupa itu. Yang kalau nggak salah, tapi udah agak modern tuh kayaknya Iya. ketiga atau keempat. ya. Iya, iya, udah Kalau yang agak jet coaster kan ada yang kembar terus lagi sunbathing tuh. Dia nggak kebakar. kembar, cuman temenan Oh, cewek-cewek. cemilar doang dia. Oh Ini iya. jet coaster tuh maksudnya roller coaster ya guys. Kalau yang pada Iya, roller coaster. Iya, iya, roller Ada yang coaster. pada nggak tahu jet apa jet. coaster di depan. Iya iya. Jet coaster. Tapi guys. menurut gue sih yang jet coaster itu, roller coaster itu ya, mesti gue Gua selalu benerin. benerin monyong. Si roller coaster itu jadi buat gue cara matinya nggak menyenangkan, tapi cara dia untuk nemuin siapa yang mati pertama Menarik. itu menarik Perjalanannya. banget ya. Dia ngeliatin foto kamera Iya, digitalnya tuh seru iya, banget sih. Seru. Nah, ini tuh gak seru jadinya. Iya, karena dia udah tau polanya. Iya, udah jadi ya udah nih anak yang dari yang paling tua sampai yang paling kecil gitu. Udah gitu doang. Kayak terus lu Iya. terus karakter
utama ini tuh sampai mid game tuh kagak ada gunanya anjing. Tapi gua rasa ya si direkturnya atau produser udah tahu kali ini kita terlalu repetitif nih. Kita harus bikin Ya sesuatu sebenarnya kan yang dia udah beda. bikin itu nggak repetitif kan. Iya, dari si Menara itu Iya. udah nggak repetitif tuh. Nah, dia makanya selipin komedi. Ya Komedi ini buat gue nih tebel loh komedinya loh. Lumayan. Komedinya lumayan tebel. Di beberapa part tuh ada yang kayak dia paksa kita emang buat ketawa Iya, gitu itu loh. kayak pas ketahuan, ini udah spoiler ya, ini kayak pas ketahuan anaknya anak Iya, beda iya. apa gitu kan. Siapa itu? Pantes dia sering ngajak gua tangkap bola anjing. Lucu banget anjing. Ayo lucu banget. Itu kalau lu pungut lebih berasa tuh. Oh gini gitu. Itu tuh patahnya karena dia udah kayak mau marah banget. Iya. Jadi ya buat gue emang komedinya ini tebel banget. Jadi udah tahu kayaknya nih bakalan nggak bisa setegang yang biasanya, nggak bakal bisa semengerikan yang biasanya. Oke lah, gue kasih sesuatu yang lebih beda lagi, itu adalah komedi. Dukanya juga menurut gua agak kurang nih. Kayak duka ibunya tuh yang kehilangan anak 3 langsung aja nggak berasa duka sama sekali. Maksud gua abis mati masih mau diajak diskusi lagi dan nggak emosional juga. Jadi nggak bahkan dia nggak mau mencari jalan keluar gitu. Nyari jalan keluarnya tuh anak-anaknya gitu. Apa ini ibu apa Padahal ini? kan dia harusnya nggak mati kan? Itu harusnya bisa lebih aman gitu. Iya. Maksud gua kenapa dia yang nggak ikut fight gitu. Dan gua juga bingung bapaknya karakter utamanya juga nggak ikutan gitu. Nggak dicari-cari juga, nggak ditelepon. Tapi kan kalau bapaknya di plantingnya adalah dia masih nggak percaya. Sampai Iya, akhir pun dia sebenarnya. nggak percaya gitu loh. itu sih yang menurut gua agak kurang ya. Jadinya terlalu light aja sih. Iya, dan gue juga nggak nemu ya kenapa emaknya pergi selama ini. Nggak nemu alasan kuat kenapa emaknya pergi dari dia umur 10 tahun. Kalau gue sih dapetnya dia tuh nggak mau anaknya merasakan apa yang dia rasakan. Iya, tapi maksud gue berarti dia bisa ngeliat juga kan, karena keturunan kan. Mungkin Ya, ya. tapi mungkin. kenapa dia tetap sempat nggak percaya di ending itu sempat nggak percaya gitu? Karena loh. dia mungkin karena ini sih Wel, kayak kelamaan gitu loh. Oh. Lu udah sampai gede, ini Ada- feeling emak iya, gua iya. mah gak ada yang bener gitu. Iya, salah aja Yang gitu ya. tahu garis keturunan itu kan si neneknya doang kan. Neneknya Iya. doang. Jadi dia Iya. mungkin nggak sadar juga kalau Iya. dia selama ini tuh bukan karena neneknya. Bukan, tapi karena endingnya tuh baru ke keluarga dia. Gue juga bingung kenapa endingnya di keluarga dia. Iya. Kayaknya nggak paling muda juga deh. Endingnya di keluarga dia itu, keluarga dia maksudnya keluarga si karakter utama. Iya, Ya karena kan dia yang paling muda ceritanya. di pada saat itu berarti. Iya, enggak Ya, kalau yang Skyview itu berdasarkan urutan kematian. Nah, nenek si Iris itu mati Oh dia paling ending ya. paling ending Sama mati. bocil ya. Sama bocil itu. Bocil udah selamat nih ya. Bocilnya selamat sama dia gitu. Makanya dia yang paling terakhir untuk menyelesaikan si kematian ini gitu ceritanya. Endingnya juga predictable lah. Lu kalau udah nonton Final Destination yang sebelumnya, lu udah pasti tahu endingnya Iya. kayak gimana. Selalu gitu kayaknya nggak sih? Selalu begitu, selalu begitu. Jadi lu udah nggak terlalu kaget ya. Iya. Kalau ternyata ya gitu. Iya, jadi ya Ini di scene awalnya udah terlalu grand banget. Ya, jadinya semua kematian yang lain B aja. iya benar. Benar. Kita dihadapkan dengan kematian yang benar-benar grand di awal sih. Yes, B aja. Terus kayak salah satunya mati ketendang bola, menurut gua juga agak Kayak nggak make receh sense ya gitu. gitu ya. Maksud gua kenapa jadi lelucuan gini? Paling sadis menurut gua mah yang titiknya ditindik udah nggak ada obat, Iya, masuk ke itu mesin udah- X-ray ya. Iya. Itu dia paling nggak ada obat menurut gua matinya. Yang lain B aja matinya, bener-bener B aja. Padahal situ yang anak pungut padahal udah cukup ngeri ya. Kalau misalnya modar sih yang di tukang tato juga ngeri tuh. Iya. Tapi ternyata mati dia lebih ngeri lagi ya. Iya. Ternyata mending saya mati di sana katanya. Mendingan saya ditarik hidungnya. Iya kan? Jadi ya ini sih akhirnya jadi gore fest lagi aja sih buat lu pada yang suka nonton film-film sadis, US banget, popcorn movie banget, ringan banget ya Final Ringan Destination, banget, bener-bener ringan ini. Bloodlines, dan memang sebagai penutup menurut gue justru kurang grand dibanding sama seri-seri sebelumnya. Iya lah kan dia mau gimana nutupin dengan grand juga. Iya, bener sih. Susah lah, itu udah pattern udah ketebak semua. Gimana nih? Yang sayang tuh kayak bukunya udah setebel itu. Iya. Ternyata diulang lagi. Gitu-gitu aja, gitu-gitu Iya, aja. iya. Menurut gue sih salah banget sih pakai plot kayak keluarga dari yang tua sampai yang paling kecil gitu. Karena ke proses analisa siapa duluan itu yang menarik menurut gue. Iya benar. Iya kan? Benar. Itu kan yang selalu kita tungguin kan. Ini siapa ya duduk di mana? Ini mati siapa dia yang mati duluan kenapa nih? segala macam Iya. ya. Ini gampang banget ya nebaknya ya. Oh, Udah ini lu dari yang paling tua dia punya anak siapa? Ini dulu yang mati, anak berikutnya yang muda, gitu. Ya itu lagi-lagi proses brainstorming yang sudah terlalu malam ya. Iya. Kayaknya udah mau jam 12 tuh, belum Benar. ketemu tuh. Dan dia ngajak kita untuk brainstorming. Coba kalau aja kita pasti akan ketemu solusi Benar. mutakhir. Kita kan ya itu kan si Neville terkini dan ternama. Kita kritikus legit ini. Iya, ya. Anjing kritikus legit nggak Ya tuh? nggak bisa bikin film.
Jadi ya ini adalah penutup chapter. Gue yakin suatu saat Final Destination bakal ada lagi. Gue yakin sih, karena menurut gue ini mah cash grab banget ini. Lu bawa nama Final Destination, mau pasti rame. Tapi katanya udah fix ditutup sih Udah di fix terakhir ditutup ini. Karena gue nggak percaya sama film-film horor gini tuh pasti ditutup ya. Karena jaraknya tuh udah yang dari Udah yang jauh terakhir banget aja sih. udah jauh banget Udah kan. jauh banget, 2000 udah jauh banget. berapa gitu, berapa belas gitu kalau nggak salah. Ya emang cuma sayang banget lah, kurang banget lah buat gue yang. Tapi buat menemani hari-hari sih oke sih film ini. menemani hari-hari. Lu pikir podcast anjing, lu pikir siraman rohani. Lalu kalau lagi mau nyetrika nonton Final Destination juga nggak apa-apa, ini Bener mah sih. nggak terlalu serem. Tapi pokoknya kalau lu suka Final Destination lebih baik nonton yang sebelum-sebelumnya. Itu mah udah Iya. lebih bagus menurut gua. Iya. Tapi ya kalau Anda pecinta Final Destination, jelas ini nggak boleh terlewatkan. Iya. Karena tetap matinya tetap bagus, CG-nya bagus banget, rapi, Iya. gua clean banget. Kayaknya emang spesialis bikin bunuh-bunuhan gini loh. Bahkan saking cleannya terlalu berasa CG jadinya gue. Oh, jadi kadang-kadang ada karena beberapa terlalu poin. ini ya? Iya, terlalu rapi banget. Kok masa Soalnya bisa kalau dulu kan rapi? agak masih berantakan kan, Iya. jadi agak raw kayak gitu. koin aja gue ini pas CG Ya, nih begini-gini. koin dan CG. Maksudnya kelihatan banget terus kayak yang mati di bejak sama tong sampah CG banget Lucu kelihatannya. banget. Kalau mau tuh koin harusnya dikasih kaki tiba-tiba keluar Nah. gini. Jadi sekalian aja. Iya bener. CG-nya tuh lebih ke CG7 kalau itu. Iya si J7 ya. Anjing. Gak ada yang tahu nih pasti dari Anda semua nih. Tahu si dah. J7 nih. Stephen Chow bro, masa nggak tahu? Nggak tahu. Itu film udah lama banget tuh anjing. 2004. Iyalah kita masih kecil anjing. Baru pada lahir ya. Baru pada lahir tuh si J7. Ya Bagus juga udahlah. tuh film ya si J7 nih. Iya. Berapa skornya dari lo? Buat gue sih karena gue juga fans Final Destination, nungguin banget. Bahkan di first day juga nonton. Kayaknya gue tetap cukup First puas. day kita dok. Masa? Itu besok. Kita tuh iya. ATS itu aneh. Oh ATS. Nah. Tapi berarti udah banyak yang bisa nonton tapi kan? Udah banyak bisa nonton. Tapi first day officialnya besok. Ya karena terkendala oleh experience gue di CGV yang kurang Iya. asik gitu ya. CGV Karena emang- gue biasa nonton di seksi ya. Jadi gue mungkin kasih 7,5 atau 7 lah. Iya, gue juga 7 lah. Karena kalau mungkin kalau nonton di XX1 lebih berasa ini Berasa. lah. Gue nggak tahu ya ini. Glennya. Nggak tahu ya. Karena CGV itu memang spesifikasi sound dan proyektornya emang di bawah XX1. Oh makanya harganya juga lebih murah. Bener. Tapi popcornnya lebih enak. Ih kemarin gue popcorn enggak. Masa enggak? Kalau yang asin buat gue lebih enak. Ini. Ya karena dohole-nya asin semua. XXI kan nggak asin kan? Iya. Karena pakai butter. Oh, Tapi iya, kita nggak pakai iya, butter. iya, Ya iya, butter sama asin mending butter. Iya. Kalau asin tinggal bawa garam lu. Maksud gue tinggal lu Gua tabur. begini, tinggal Lu gua kocok begini. ini asin. Gitu butter Ntar nggak gua bisa. gerobok kayak iya Wingko kan. Dalam, bener. Dalamnya keluar kulkas dapat undian dia anjing. Ame Tajos Tasmania kali dia dapat. Anjing nonton bioskop aja lu pada nyari treasure hunting anjing. Tapi itu dia ya. Segitu aja lah ya. Gue sih berharap lu nonton di layar yang bagus karena sebenarnya secara sinematografi iya, Final iya. Destination never fail Iya. ya. Tapi ini nggak IMAX nggak ada sih inget gue. Gak ada IMAX. Nggak ada Tapi IMAX, at least ya, kemarin sebenarnya kita harusnya di Starium, cuman kita nggak dapet Starium. Oh. Jadi kita dapetnya yang standar. Oh iya. Ya gitu, semoga investor CGV bisa naikin lagi biar asik gitu nontonnya. Susah bisa berapa M gue gila ini. Mesti renov ya kayaknya. Ini tuh bongkar habis kalau misalkan mau dibenerin lagi. Tapi XXI nggak ada lawan sih menurut gue. Iya makanya bisa dimonopoli segala macam mungkin. Gila ya XXI, maksud gue di mana-mana loh. Tetap standarnya bagus banget loh. Monopoli apa tapi ya? Enggak deh, buang yang ini ya. Gue ngomong begitu, maaf nih buang aja. Siapa tahu Konteksnya juga, siapa tahu XX1 ntar mau tipin di kita. Tahu lu. Ya saya mau bangga kalau Iya. XXI. Gue mah dari dulu emang Gua siap XXI parah. menyanyikan Jangan Salah. Kemarin juga ada tapi Iya ada lagunya. tuh lagu LSF ternyata ya. Iya, PA. Masa XXI bikin Memilih lagu gitu sih? tontonan Kenapa? yang berguna. Mending dia filterin ini pabrik apa lagi ya? Dia nanya, lo ada pabrik apa lagi nih? Entar ada pabrik kancut, pabrik Mau nggak lo? kancut. Yang penting cuan aja bos. Ya udahlah segitu ya, jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita ada _movie. Jangan lupa juga mungkin yang mau membership ada support aja dari Terdekat dan Gitu kan. dan eksekutif produser. Eksekutif produser. Nah, apa aja kelebihannya nanti lu lihat sendiri lah ya. Yeah. Apa kelebihan di situ, segitu aja videonya. Yes. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.